Yang Mulia Kiai Anang dari Surabaya, Kiai Mahya dari Jeddah, Kiai Mustafa dari Madura, Kiai Hasan Bakri dari Makassar, Kiai Profesor Ahmad Hidayat dari Jogja, dan Profesor Kiai Haji Subandi Nur Muhammad dari Jogja yang sekaligus pada malam hari ini beliau sebagai pemangku manakib limpahan rahmat ampunan berkah yang mulia pengersa Abah sebagai mursyid terlimpah kepada beliau dan keluarga. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional yang saya cintai, yang saya banggakan. Manqobah ke-39 itu bercerita tentang bukan hanya pergantian tahun, bukan hanya menginformasikan apapun yang bakal terjadi pada tahun ini, mulai tahun, bulan, minggu, hari, sampai detik sekalipun, itu semuanya diberitahukan kepada Syekh Mursi. Bukan hanya itu, yang ingin saya sampaikan, maaf, itu pun begitu penting untuk kita bicarakan, mungkin pada kesempatan lain. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah di bagian akhir. Bagian akhir Manqobah ke-39 itu disebutkan bahwa manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, dan aku guru semua. Kalimat ini menyiratkan arti begini. Jadi kalau manusia ada gurunya, sudah barang tentu ini kan berlaku bagi manusia umum. Bagi manusia umum dalam artian setiap manusia gitu ya, itu pasti punya guru. Eh, Kalau dikatakan manusia ada gurunya, kemudian malaikat ada gurunya, juga malaikat memang punya guru, gitu ya. Tentu bagaimana proses pembelajaran dan sebagainya itu mungkin bukan urusan kita. Jin ada gurunya. Ini persoalannya jadi apa? Jadi penting begini. Kalau kita baca Manqobah pada bagian yang lain, tentu Manqobah yang lain, itu Tuan Syekh itu kan ternyata mempunyai disiplin ilmu yang begitu lengkap, gitu ya. Itu ternyata setiap disiplin ilmu itu gurunya berbeda, begitu. Berbeda antara antara disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Nah, belajar ilmu tauhid dari siapa, ilmu fikih dari siapa kan akan kalimatnya semacam begitu. Nah, tetapi di dalam bertoriko, guru itu nggak boleh lebih dari satu. Guru dalam artian adalah guru mursyid, gitu ya. Jadi kalau kita belajar ilmu pengetahuan apapun, itu guru sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Tapi mursyid itu harus satu. Dari mana kita tahu bahwa harus harus satu orang mursyid? Eh, Abah Aus kan mursyid. Yang namanya mursyid kan ada apa? Ada persyaratannya gitu ya. Kalau dalam kitab Al Anwarul Qudsiyah kan banyak ada persyaratannya. Satu di antaranya kan harus mahir. Yang namanya mahir itu pinter. Jadi, yang namanya mursyid nggak bodoh, mursyid itu pinter. Tapi dalam bahasa Arab di atas mahir ada syatir. Hmm. Syatir itu artinya cerdas, ya. Bukan hanya pinter, tapi cerdas gitu ya. Nah, cerdas itu artinya di atas pinter gitu ya. Kalau pinter tahu segala sesuatu, kalau cerdas itu sendiri bisa memilah-milah ada yang bisa berdasarkan skala skala prioritas yang harus dilakukan gitu. Kemudian di atas syatir juga ada lagi satu lagi abkori namanya. Yang namanya abkori itu jenius. Oh, tentu di atas cerdas gitu ya. Kejeniusan itu sendiri itu yang dimaksudkan sebagai aku guru semua gitu ya. Kalau tidak jenius ya jangan jadi guru. Kira-kira semacam begitu. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa memang di dalam bertoriko guru mursyid, guru agung itu hanya satu, Al-Quran. Al-Quran yang ngasih tahu. Kemarin saya sempat menyampaikan khidmat ilmiah di salah satu apa namanya manakib gitu ya. Itu
apa dihadiri langsung oleh secara zohir oleh pengarsa Abah. Saya sampaikan ini. Dan itu kemudian diulas oleh beliau, oleh Abah. Jadi yang namanya guru itu sendiri harus benar-benar abkori, jenius itu ya. Kejeniusan itu sendiri ternyata memang bisa dibuktikan oleh kita. Bisa dibuktikan oleh kita dari berbagai sisi. Mungkin kita punya pengalaman masing-masing. Gitu ya. Yang saya tahu nih. Eh, Dulu kan di Sumedang, Cadas Pangeran kan jalan nggak nggak selesai-selesai. Selalu apa? Selalu longsor gitu kan. Tim Pro akhirnya mendatangi Syekh Mursyid, Abah Anom pada waktu itu. Abah Anom mengutus apa Abah Aos itu didampingi oleh Kiai Anta. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata sampainya di sana di Cadas Pangeran itu sendiri itu ternyata tempat itu berpenghuni. Penghuninya adalah jin. Malah Abah menginfokan bahwa jin memperlihatkan diri aslinya, wujud aslinya. Abah mengatakan kira-kira segede bedug surya lah ya, gitu ya. Kemudian jin itu ngomong itu pakai bahasa Sunda ya. Aing mah lain sianku sia, tapi sianku nunitah sia. Gua amat takut sama lo. Gua hanya takut sama yang nyuruh lo. Itu kata jin gitu. Jadi betapa aku guru semua itu jin aja tunduk gitu kira-kira semacam begitu. Kemudian hal-hal lain. Sekali waktu pengersa Abah Aos gitu ya, itu akan berziarah ke Makbaroh guru agung kita, pengersa Abah Anom, Abah Sepuh gitu ya. Didampingi juga oleh Ki Anta gitu. Pada waktu akan masuk ke area itu kan ada apa? Ada pintu ya, pintunya dikunci. Ternyata begitu mau dibuka, pintunya tertinggal di bawah gitu ya. Mana kuncinya? Udah, biar saya ngambil dulu, kata Ki Anta ini. Ki Anta ke bawah gitu ya. Begitu naik lagi mau membuka, Abah udah ada di dalam, di dalam di dalam ruangan makbaroh itu ya, makam. Kemudian Ki Anta kan membuka membuka gembok gitu. Kemudian nanya ini, Abah ini kan kuncinya belum dibuka, tapi mengapa Abah bisa ada di dalam? Abah berkomentar. Komentarnya sederhana. Masa kita kalah sama jin? Masa kita kalah sama tuyul, bukan jin? Masa kita kalah sama tuyul? Itu artinya bisa saja karena aku guru semua dalam Mankoba itu, bisa saja menyuruh sesuatu, ya. Bisa saja menyuruh jin dan sebagainya, itu bisa sampai ke tempat tujuan tanpa harus. Kira-kira semacam begitu. Itu kan di atas Abkori yang begitu. Ada lagi satu cerita pada waktu zaman supir Pangersa Abah masih Pak Mang Somad gitu ya. Abah kan akan memimpin acara manakib di Pasar Minggu. Macet total. Logika mengatakan nggak mungkin akan sampai ke tempat tujuan eh, tepat waktu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Mang Somad sebagai supir diminta untuk merem, merem. Begitu melek lagi, itu ternyata sudah ada di halaman rumah tempat manakib. Itu kan kalau bukan apa ya kejeniusan dan lain sebagainya, kelebihan pengersa apa itu nggak mungkin akan terjadi begitu. Begitu ya. Banyak lagi, bukan bukan hanya itu saja pengalaman-pengalaman, hanya sekedar untuk menguatkan betapa gitu ya Abah itu sendiri sebagai seorang mursyid itu kalau di dalam bertorikoh kita tidak boleh mendua. Gitu ya. Al-Quran Al-Isra ayat 71 mengatakan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti di akhirat itu nad'u semua manusia dipanggil. Nad'u kulla unasin dipanggil semua manusia. Ditanya, kamu melakukan begini siapa yang nyuruh? Kamu melakukan begitu siapa yang nyuruh? Tentu di situ kan nanti akan dipertanggungjawabkan. Yang mempertanggungjawabkan adalah gurunya. Nah, bahkan guru kita semua, guru agung kita semua, itu
mempertanggungjawabkan, dan kita bisa buktikan pertanggungjawaban pengarsaba itu sendiri. Nah, lihat dulu gramatika bahasa Arab, ya. Lihat dulu gramatika bahasa Arab, ternyata kalimatnya yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, bukan bi aimmatihim gitu. Kalau bi aimmatihim itu berarti guru boleh banyak. Nah, tetapi di dalam bertodiko bi imamihim gitu ya. Nah, persoalannya menjadi sederhana begini gitu ya. Yang harus kita kita pahami. Kalau di luar sana segala sesuatu keterangan dan sebagainya, apalagi kita baru dengar kalimat-kalimat yang itu, kalimat-kalimat yang disampaikan, banyak orang mengutip satu pendapat, ya. Unzur maqala walatan zurman qala. Yang kamu lihat itu materinya dia ngomong apa, bukan jangan dilihat orangnya, ya. Itu di luar sana, di luar sana, bukan kita. Kalau kita harus dibalik. Unzurman kola walatan zurma kola. Begitu. Kamu lihat orangnya, siapa yang ngomong. Wala takul kola, jangan jangan melihat ucapannya gitu. Memangnya kenapa? Kan seakan-akan terbalik ya, seakan-akan salah kalimat itu. Tapi dalam bertoriko benar. Dalam bertoriko yang benar adalah unzur man kola walatan zurma kola. Perhatikan orangnya, lihat orangnya, jangan melihat kata-katanya. Begitu. Mengapa itu dikatakan benar? Begini. Nah, ini juga kan ada sandaran hukumnya, nggak sembarangan gitu. Meskipun telinga kita barangkali mengatakan, ah masa iya sih, kira-kira begitu. Pada waktu Nabi Muhammad SAW diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi membawa perintah sholat, kemudian dari Aqsa kembali lagi ke Mekah. Itu dalam perjalanan itu memakan waktu sepertiga malam. Nabi kan wajib untuk menyampaikan hasil kepada masyarakat. Kemudian ada seorang sahabat, ada ya belum maaf ada orang Arab lah gitu ya, itu tahu tuh. Jadi uh, kejadian Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu jadi viral pada waktu itu. Kemudian diketahui, kemudian seseorang itu nanya ke Abu Jahal. Abu Jahal, kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kira-kira memerlukan waktu berapa lama? Kata Abu Jahal, 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau bolak-balik, ya 2 bulan. Bagaimana kalau ada orang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi dari Aqsa ke Haram itu 1 bulan? Apa kata Abu Jahal? Mustahil, nggak mungkin. Tapi kan Muhammad sekarang lagi ngoceh ini, kata 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 orang itu, lagi ngoceh, lagi viral sekarang. Dia katanya baru pulang dari sana, dari Masjidil Aqsa, membawa oleh-oleh berbentuk sholat. Tapi perjalanannya hanya sepertiga malam. Oh, gila itu, sampai segitunya. Abu Jahal mengatakan. Nah, kemudian eh, yang nanya Abu Jahal itu, kemudian nanya ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa lama? Ah, kira-kira 1 bulan. Kalau bolak-balik, ya 2 bulan, katanya begitu. Kalau ada orang berangkat dari Haram ke Aqsa, balik lagi ke Haram, itu 1 bulan. Bisa nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin, kata Abu Bakar sendiri. Tapi dengar, Abu Bakar, ini lagi viral nih. Muhammad ngaku-ngaku berangkat tadi malam ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke bawah sholat, kemudian dia bercerita sekarang. Gitu. Katanya hanya diperlukan waktu sepertiga malam. Bagaimana pendapatmu? Kalau yang ngomongnya Nabi Muhammad SAW, jangankan yang sekedar gitu, lebih dari itu aku yakin. Kalimat semacam begitu itu menunjukkan bahwa yang harus kita perhatikan adalah siapa yang ngomongnya. Kalau mursyid itu semacam begitu, siapa orangnya? Nah, mursyid. Kalau mursyid sudah mengatakan sesuatu, apapun bentuknya, itu nggak usah diotak-atik, apalagi didiskusikan. Fa'lam annal ilma lil amal, la lil jadar. Begitu.
Nah, jadi apapun yang diberikan oleh Yang Mulia Pengarsa Abah sebagai mursyid kita, mulai dari talqin zikir, kemudian amaliyah-amaliyah yang apa namanya menjadi benteng kita pada ring satu, zikir hopi, zikir ada zikir jahar juga termasuk ring satu, ring duanya adalah khotaman, ring tiganya adalah manakiban, ring empatnya sholat-sholat sunnah. Itu semuanya adalah amaliyah, semuanya adalah ilmu. Fa'lam annal ilma lil amal, la lil jadal. Untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Betapa banyak belakangan eh, maaf muncul ya tantangan-tantangan dari sana sini, dari luar sana gitu ya, ingin berdiskusi. Nggak usah diladeni yang begitu. Memangnya kenapa? Rujukannya Al-Quran. Ayat ke-8 daripada surat Al-Hajj. Wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di antara manusia kalau berdiskusi itu patokannya ada tiga. Pertama, samakan dulu disiplin ilmu, gitu ya. Yang kedua, samakan hudannya, petunjuknya. Yang ketiga, kita bimunir, rujukannya apa. Kalau ternyata memang dari awalnya saja kita melihat sesuatu, talqin umpamanya yang begitu mencuat ke depan, ke permukaan, ramai sekali itu apabila dilihat dari dua disiplin ilmu yang berbeda, itu nggak akan mencapai satu titik, itu pasti akan berseberangan gitu. Sehingga apabila ternyata memang ada orang yang kekeh ingin mengatakan sesuatu, sebaiknya kita sepakat untuk berbeda pendapat. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Jangan mentang-mentang kita tahu 4 ditambah 5 sama dengan 9, lantas menyalahkan, apalagi mengkafirkan orang yang punya keyakinan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Yang penting kita tahu rambu-rambunya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita amalkan? Dengan cara demikian, tidak menutup kemungkinan apa yang kita amalkan itu akan lebih terfokus kepada uh, pencapaian kita, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah barang tentu hal ini akan bisa kita capai pada manqabah ke-40 gitu ya. Manqabah ke-40 kan bercerita tentang Tuan Syekh diberi buku sepanjang sejauh mata memandang, lebarnya gitu untuk mencatat semua murid-muridnya. Nah, tinggal kita. Kita kan mengaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Gaus Faifullah Maslul. Ada nggak nama kita di situ? Gitu. Untuk meyakinkan bahwa nama kita ada tidaknya pada tulisan ataupun pada catatan buku beliau, beliau punya daftar hadir. Daftar hadir yang dikeluarkan oleh beliau, bukan oleh siapa-siapa yang mengeluarkannya. Nah, kemudian nanti akan dicek nih daftar hadirnya. Daftar hadir manakib, si A hadir, si B hadir, si C kok nggak kelihatan umpama semacam itu. Itu ada daftar hadirnya. Sholat berjamaah, khotaman, zikir, itu semuanya ada daftar hadirnya gitu. Nah, sudah barang tentu tidak tidak semua orang tahu. Yang tahu adalah Tuhan Syekh. Makanya tidak heran setiap manusia yang mendapatkan talqin zikir eh, ruhnya ada dalam genggaman beliau. Jadi dalam kondisi bagaimanapun beliau tahu gitu ya. Dan itu sudah sama-sama kita yakini gitu ya. Sudah sama-sama kita yakini, makanya kita kerucutkan yang tidak boleh kita abaikan adalah saat kita bertoriko, amaliyah toriko, yang wajib kita yakini adalah paling tidak dua. Wajib meyakini kebenaran Al-Quran, apapun. Yang kedua adalah wajib meyakini kemampuan Syekh Mursyid. Syekh Mursyid adalah wujud nyata daripada aplikasi Al-Quran. Saya katakan begini, saya bikin tulisan kecil gitu ya, bahwa ternyata memang eh, yang apa banyak yang melirik, melirik benar apa enggak kira-kira semacam begitu. Yang namanya waliullah itu ciri-cirinya adalah banyak didatangi orang tanpa diundang. Kalau banyak orang berdatangan kepada seseorang tanpa diundang, itu ciri waliullah. Dalam artian mereka datang ke sana, banyak orang datang ke sana itu adalah hanya untuk menerima talqin zikir dan ingin dihantarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak setuju dengan ucapan saya itu. Kemudian saya sebenarnya punya alasan sendiri. Surat Maryam ayat 30. Kalimatnya kan sederhana. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu.
Allah telah menjadikan diriku sebagai sosok yang diberkahi. Aina ma kuntu dimanapun aku berada. Hmm. Kemudian ada yang membantah, itu kan cerita Nabi Isa. Hmm. Itu kan cerita, saya bilang. Ini kan ayat Al-Quran. Mau cerita Nabi Isa, mau cerita Nabi Musa, mau cerita Nabi Yusuf. Itu kan berlaku kepada Nabi Muhammad dan juga berlaku kepada kita. Artinya aku di sini bisa saja kita ambil contoh adalah Syekh Mursyid. Menjadi sosok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana tahu? Aina makuntu, dimanapun aku berada. Coba lihat. Coba lihat, lihat jadwal jadwal manakib beliau. Kemarin umpamanya di Masjid Agung Sukabumi. Memangnya hanya orang Sukabumi yang datang? Enggak. Dari mana-mana. Apalagi kalau adanya di Istiqlal kegiatan. Itu kan dari mana-mana. Gitu. Kira-kira semacam begitu. Apakah mereka disuruh? Apakah mereka dibayar? Kan enggak sama sekali. Itu datang itu dengan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persoalannya kira-kira kita bisa apa enggak? Bukan masalah kita bisa atau enggak, kita mau apa enggak, kira-kira begitu aja. Gitu ya. Memangnya kenapa? Coba bagian akhir ayat berikutnya. Wa usoni bisolati wa zakati madum tuhaya. Abah menjadi sosok yang diberkahi karena Abah melakukan dua hal. Pertama, sholat. Yang kedua, zakat. Madum tuhaya, sepanjang hayat. Di luar sana orang nggak akan ngerti. Memangnya ada sholat sepanjang hayat? Gitu. Hanya orang yang sudah ditalkin zikir baru bisa paham. Intizar sholat, as-sholat. Menunggu waktu sholat, tentu berwudu. Itu adalah sholat. Dan itu sudah disosialisasikan oleh guru kita. Makanya sekecil apapun yang berbentuk maklumat keluar dari Tuan Syekh, yang kita perhatikan adalah orangnya dulu, siapa yang mengeluarkannya. Unzur man kola. Pala tanzur makola. Jangan suka mengotak-atik. Apa benar begini? Itu akan lebih menjauhkan posisi kita di hadapan Syekh Mursi. Jadi apa yang dimaksudkan kalimat-kalimat pada Manqobah ke-39 kira-kira aplikasinya di lapangan itu kira-kira semacam begitu. Mungkin untuk malam ini itu saja yang sempat kita bincangkan. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten yang mulia pengersa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengersa Abah Aros. Radhiyallahu anhu wa qaddasa syura. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.